Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang pada seperti ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin memperkenalkan, nama saya Sofiah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Universitas Ibnu Khaldun. Izin saya ingin membahas tentang metode iman, Islam, ihsan dalam kesehatan mental untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Haji Syarifah MPDI. Baik, teman-teman sekalian, berbicara tentang metode iman, Islam, dan ihsan dalam kesehatan mental, perlu kita ketahui apa itu kesehatan mental. Yaitu kesehatan mental ialah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang, di mana hal ini mencakup cara individu merasa, berpikir, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang baik memungkinkan kesehatan mental yang bisa mengatasi stresnya, membuat keputusan yang tepat, menjaga hubungan yang sehat. Nah, untuk itu teman-teman sekalian perlu kita terapkan dengan metode iman, Islam, dan ihsan ini dalam kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada metode iman. Apa sih itu iman? Iman itu keyakinan yang sepenuh hati bahwa kita harus percaya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allahnya, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, juga iman kepada qada dan qadarnya. Seperti yang telah diketahui teman-teman, bahwa metode iman ini dalam kesehatan mental adalah berlandaskannya kepada agama, yaitu iman dan ketakwaan. Keimanan ini adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan aktivitas kegiatan atau keagamaannya dengan iman yang melekat pada dirinya seseorang. Nah, sedangkan ketakwaan ini merupakan kristalisasi imannya seseorang, atau iman itu kepercayaan, sedangkan takwa itu perwujudan dari iman tersebut. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, kata iman ini selalu diiringi dengan amal perbuatannya, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Sebagai sikap batin, iman ini bisa berada pada tingkatan yang paling tinggi, karena iman ini sulit ditangkap hubungannya dengan perilaku seseorang itu pada perilaku sehari-harinya. Keimanan ini mempunyai pengaruh besar terhadap diri kita atau diri manusia, terutama membuat manusia itu percaya kepada dirinya sendiri, meningkatkan kemampuan untuk bersabarnya, dan kuat menanggung derita dalam kehidupannya, menimbulkan kedamaian hati, juga memberikan perasaan yang bahagia. Selanjutnya ada metode Islam. Nah, teman-teman sekalian, seseorang yang mau mengaku bahwa dia Islam, yaitu berarti dia harus melaksanakan atau tunduk dan patuh serta berserah diri dengan sepenuh hatinya. Dimana yang pertama itu ada kepribadian yang syahadatain, dimana syahadatain itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di mana seseorang ini harus meyakini bahwa Tuhan itu selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam karakter syahadatain
ini juga menghendaki adanya karakter yang selalu cinta akan mematuhi peraturannya, juga menjauhi akan larangannya. Kemudian yang kedua ada karakter musolli, di mana seseorang itu mampu berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan cara dia beribadah, yaitu sholat, membaca Al-Quran, mengingat Allah, dan hal lainnya. Nah, yang ketiga itu ada karakter yang namanya karakter muzaki, di mana seseorang itu mampu atau mengorbankan hartanya untuk kebersihan dan kesucian jiwanya. Di mana pada umumnya orang-orang ini saat mengeluarkan hartanya itu di bulan Ramadan, yaitu mengeluarkan zakat yang untuk membersihkan jiwanya sendiri. Dalam karakter muzaki ini diambil dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya itu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Karakteristik Syam, di mana seseorang itu mampu mengendalikan diri dalam emosinya, menahan diri dari hawa nafsu, dari tingkat rendah atau tingginya seperti menahan makan, minum, dan lainnya, atau yang perbuatan yang terburuk, di mana biasanya manusia ini melakukan puasa, tentunya apalagi di puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kelima itu ada karakteristik haji, di mana seseorang ini mampu mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan nyawanya demi memenuhi panggilan Allah. Karakter ini memiliki wawasan yang inklusif, yaitu menerima terhadap perbedaan, berkolaborasi, serta kerjasamanya. Nah, yang terakhir itu ada metode ihsan, teman-teman sekalian. Ihsan ini berarti baik. Orang yang baik yaitu muhsin. Ihsan ini adalah orang yang mengetahui akan hal-hal yang baik, kemudian mengaplikasikan dengan prosedur yang baik, dan dilakukan dengan niatan yang baik pula. Nah, kualitas ihsan ini melalui upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia beribadah, yaitu seakan-akan dia mampu melihat Allah. Apabila dia tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita dalam beribadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman, Islam, dan ihsan ini sangat terpengaruh bagi kesehatan mental. Jika sudah melengkapi yang ketiga itu, maka dikatakanlah sehat mentalnya, dimana iman ini adalah kepercayaan atau keyakinan yang melekat pada diri kita, kemudian ditambah dengan Islam yang mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, sedangkan ihsan itu adalah seorang yang berperilaku baik terhadap sesama atau terhadap Tuhannya dalam beribadah. Sekian dari pembahasan saya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.